kita ke rumusan masalah. Nah, jadi dalam tadi kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, ada juga sistematika. Jadi rumusan masalah ini adalah masalah yang kita rumuskan secara spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti dan dapat dijawab dengan akurat yang ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi masalah-masalah kita nanti akan ditulis dalam beberapa pertanyaan. Jadi misalnya apakah bla 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 bla, bagaimanakah bla 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 bla. Nah, nanti itu akan saya contohkan di selanjutnya. Nah, bentuknya ini ada berbagai macam. Kalau deskriptif ini biasanya kita menjelaskan, menggambarkan masalah yang nanti menghasilkan solusinya apa. Biasanya kalau deskriptif ini menggunakan bagaimanakah pengembangan mobile apps misalnya. Kalau komparatif ini membandingkan suatu situasi atau kondisi yang berbeda. Misal Teresi dan Najwa ini meneliti di kelas yang berbeda, membandingkan di kelas yang berbeda. Teresi misalnya di kelas A, Najwa di kelas B. Tes Salsa ingin meneliti kedua kelas itu, membandingkan, begitu ya. Di kelas Teresi, Tes Salsa menggunakan Kahoot. Teh Najwa di kelasnya menggunakan Quizzes. Mana yang lebih efektif? Nah, itu komparatif, membandingkan gitu. Oh, ternyata siswa yang belajar menggunakan Kahoot itu lebih kreatif. Mereka lebih asik bermain, lebih aktif belajar begitu ya. Nah, itu dia. Kalau asosiatif ini mencari hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini misalnya mobile apps ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi siswa belajar. Misalnya pengaruhnya ini 50%. Nah, itu asosiatif, hubungan sebab akibat. Atau misalnya begini ya, itu yang pengaruh ya, itu yang jenis asosiatif yang mencari pengaruh misalnya. Atau ada lagi asosiatif yang berkaitan dengan hubungan itu atau keterkaitan anak yang kreatif dan anak yang hasil belajarnya rendah. Atau misalnya kecanduan teknologi dengan anak yang matanya sakit. Nah, kecanduan teknologi dengan kondisi mata. Kedua ini kita asosiasikan, kita hubungkan. Oh, ternyata ditemukan bahwa anak yang kecanduan teknologi memiliki mata yang kebanyakan matanya lebih merah. Misalnya kita meneliti 100 anak kita teliti mereka anak-anak kecanduan teknologi. Bagaimana kira-kira kondisi mata mereka? Apakah anak yang kecanduan teknologi ini matanya juga akan merah? Oh, ternyata ditemukan bahwa anak-anak yang kecanduan teknologi matanya juga merah, begitu. Nah, ini namanya asosiatif hubungan, begitu ya. Jadi kalau mereka main gadget, bisa jadi atau pasti dapat dipastikan matanya akan merah. Tapi kalau ternyata ini kalau asosiatifnya hubungannya positif ya. Kalau negatif ataupun tidak ada asosiatif atau tidak ada hubungan, anak yang matanya merah belum tentu karena mereka itu bermain gadget. Bisa aja karena mereka itu main di luar kena debu, bisa jadi. Ini kenapa? Karena tadi tidak ada hubungan antara anak-anak yang sering main gadget dengan matanya. Ternyata misalnya 100 anak ini emang sering main gadget, tapi ternyata matanya nggak merah. Nah, itu berarti tidak ada hubungan. Itu namanya asosiatif. Nah, kalau komparatif dan asosiatif ini gabungan ya. Jadi ada mencari hubungan, tapi di dua kelas atau dua situasi yang berbeda. Jadi misalnya mencari hubungan tadi anak yang matanya merah dengan yang bermain gadget di kelasnya Teh Resi dan di kelasnya Teh Najwa bagaimana? Nah, itu di kelas yang situasi anaknya yang menggunakan Kahoot dan anaknya menggunakan Quizzes. Apakah mereka matanya sama-sama merah? Nah, itu membandingkan kedua situasinya. Agak rumit memang ya, kalau yang terakhir ini, tapi sederhananya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ada yang ditanyakan dulu dari rumusan masalah ini? Izin kalian bertanya. Boleh, boleh.
Apakah rumusan masalah itu harus selalu merupakan kalimat tanya? Udah, itu aja. Harus. Namanya juga masalah ya, berupa bentuk pertanyaan. Jadi harus menggunakan kalimat tanya. Apakah, bagaimana. Tapi biasa kalau di mana, kapan, agak jarang ya, mungkin dari jenis-jenis penelitian yang lain, mungkin yang bentuknya mungkin penelitian kayak biologi mungkin ya, kapankah bunga ini akan tumbuh, biasanya itu bisa menggunakan kata tanya kapan begitu ya. Tapi kalau kita anak-anak pendidikan gitu ya, biasanya kita lebih ke bagaimana, apakah faktor-faktor, biasanya seperti itu. Apa lagi ya, di mana mungkin kayak ranah-ranah yang penelitian ini ya, para peneliti non pendidikan mungkin itu. Jadi harus kalimat tanya karena berupa pertanyaan ya. Kalau pertanyaan pasti kalimat tanya, tidak mungkin apa namanya, bukan kalimat tanya kecuali nanti tujuan begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini saya berikan contohnya secara detail. Semoga kita jam 9 selesai lah. Saya tidak ingin lama-lama, siapa tahu keburu ngantuk. Oke, rumus masalah deskriptif ya. Tadi deskriptif ini adalah menjelaskan, mendeskripsikan. Makanya dalam kuantitatif ini nanti kita bahas di topik keberapa ya? Kuantitatif, kualitatif, mixed method, R&D lah metode penelitian sebetulnya. Nanti kita bahas di pertemuan keempat seperti itu ya. Nah, kuantitatif ini berupa penelitian dengan angka, berbau angka begitu ya. Jadi untuk yang deskriptif itu seperti bagaimanakah. Nah, pas semuanya pasti kalimat tanya, kecuali ya mixed method ya. Ternyata menggunakan seberapa besar, tapi ini termasuk kalimat tanya ya. Walaupun tidak ada apakah, tidak ada di mana, siapa begitu ya. Nah, bagaimanakah efektivitas komik digital pada siswa SD? Nah, di sini nanti kan kita akan menggambarkan seberapa efektif nih kalimat komik digitalnya begitu ya, diceritakan begitu. Walaupun kuantitatif, jadi nanti mungkin ada bentuk angka-angka begitu ya, seberapa persen efektivitasnya nanti mungkin akan dideskripsikan angka-angka itu. Nah, kalau kualitatif ini full bentuknya adalah kata-kata, narasi. Angka itu hampir tidak digunakan di sini. Tapi ada sih, tapi tidak sebanyak kuantitatif. Biasanya kalau kuantitatif ini ada persen-persenan, ada angka yang harus diolah menggunakan SPSS, Excel, begitu ya. Nah, kalau kualitatif ini kita mendongeng biasanya. Nah, bagaimanakah pemanfaatan komik digital pada siswa SD? Otomatis jawabannya adalah ya gimana sih manfaatin atau menggunakan komik digital di anak SD? Nah, dijelaskan menggunakannya adalah dengan cara A, B, C, D, selanjutnya A, B, C, D. Nah, itu ya jawabannya pas nanti di penelitiannya. Mixed method ini gabungan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita mencari berapa besar efektivitasnya, berapa persen, habis itu dijelaskan kenapa dia bisa berpengaruh sebesar apa ya, dia sangat efektif sampai 90% itu kenapa. Nah, ini dijawab di mixed method. Jarang sih ini dilakukan karena merupakan metode penelitian baru. Nah, R&D, nah ini bisa anak-anak PST ini di sini nih. Mereka lebih ke mengembangkan. Jadi bagaimanakah mengembangkan atau membuat komik digital untuk anak SD? Kalian ceritakan bagaimana bikinnya, tahapnya, pengembangannya, uji cobanya, begitu sederhananya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau komparatif tadi ya, membandingkan, bisa dilihat dari yang kuantitatif ya, apakah terdapat perbedaan peningkatan motivasi. Nah, motivasi belajar siswa yang menggunakan komik digital dengannya menggunakan video animasi. Pembandingnya di mana ya? Saya mau tanya deh. Di yang kuantitatif dulu, pembandingnya apa? Apakah terdapat perbedaan peningkatan motivasi belajar siswa yang menggunakan komik digital dan yang menggunakan video animasi? Pembandingnya di mana ya? Yang menjadi compare-nya? Menggunakan komik digital dan video animasi. Yes, betul ya. Jadi pembandingnya adalah yang menggunakan komik digital dan yang menggunakan video animasi. Itu yang kita bandingkan. Siapa tahu anak yang menggunakan komik digital ini motivasinya lebih tinggi.
oh ternyata enggak juga di kelas tes salsa video animasi ini lebih tinggi motivasinya karena ada gambar yang bergerak misalnya. Nah, itu nanti dijelaskan di kuantitatif ini lebih ke angka berapa persen ataupun berapa peningkatannya, biasanya sampai ada yang 100 ataupun yang cuma 50, ya itu dibandingkan. Kalau kualitatif ini tidak ada angka ya, saya tekankan lagi, hanya diceritakan. Anak saya begini, anak-anak yang menggunakan komik digital mereka lebih tinggi motivasinya karena mereka lebih senang menggunakan mereka ketika menggunakan komik digital mereka terlihat ABCD diceritakan, berbeda dengan yang kuantitatif. Anak yang belajar menggunakan komik digital motivasinya meningkat sebesar 100%. Sedangkan yang menggunakan video animasi hanya 30%. Nah, pakai angka kan? Sedangkan kalau kualitatif itu tidak. Ini sederhananya ya, menggunakan persen aja biar gampang. Pada nyatanya mungkin nanti lebih detail lagi di mata kuliah statistika mungkin. Mixed method saya sama saja, dua-duanya dipakai. Jadi misalnya tadi saya bilang anak yang menggunakan ini mixed method ya, anak-anak yang menggunakan komik digital mereka meningkat lebih besar dibandingkan anak-anak yang menggunakan video animasi dalam motivasinya, yaitu sebesar 50% lebih tinggi karena anak-anak yang menggunakan komik digital mereka senang dalam aktivitas ini. Nah, itu kan dijelaskan dua-duanya ya. Kalau yang menggunakan mixed method, jadi gimana angkanya, bagaimana sih angka itu bisa muncul dari di mixed method. Tuh. Jadi kalau di kuantitatif udah pokoknya yang anak yang video animasi ini lebih tinggi aja, udah gitu aja. Nggak dijelasin kenapa. Kalau kualitatif itu dijelasinnya anak-anak yang menggunakan video animasi ini mereka lebih senang ya, bukan angka, bukan lebih tinggi atau apa, mereka lebih senang, mereka lebih aktif. Nah, itu kan cerita. R&D. Nah, jelas R&D bagaimanakah mengembangkan komik digital dengan menggunakan Canva dan Google Slide pembanding. Jadi kita akan mengembangkan komik digital menggunakan Canva dan juga menggunakan Google Slide. Nah, kita bedakan nih bagaimana mengembangkannya, mana yang lebih gampang kalau membandingkan itu, mana lebih gampang, mana yang lebih menarik, mana yang lebih sulit, mana yang lebih bisa dinikmati anak-anak, begitu ya. Nah, itu kalau R&D mengembangkan anak-anak PSTI di sini nih biasanya. Kalau yang kuantitatif, quali mixed method, mereka karena lebih menggunakan, mereka akan anak khususnya PGSD, PG PAUD itu biasanya di sini. Anak PSTI biasanya di sini, begitu ya. Tapi tidak kemungkinan kalian boleh kok misalnya hanya menggunakan, misalnya hanya di sini, is okay. Begitu. Tapi saya harap bisa lebih unggul dibandingkan anak-anak yang PGSD PG PAUD dalam hal menciptakan sesuatu. Begitu. Sederhananya. Asosiatif, hubungan, mencari pengaruh. Begitu ya, misalnya pengaruhnya seberapa besar, atau anak-anak yang menggunakan ini juga menggunakan mobile apps juga pasti senang kalau menggunakan komik digital. Contohnya seperti ini, yang simetris itu hubungan. Apakah yang kuantitatif ya? Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan kreativitas siswa? Nah, hasilnya adalah misalnya kalau memang ada hubungan, berarti anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi, kreativitasnya juga pasti tinggi. Kalau anak-anak yang motivasinya rendah, maka kreativitasnya juga pasti rendah. Nah, itu dia bedanya ya. Nah, kalau yang kausal ini mencari pengaruh ya. Misalnya motivasi apa ini contohnya ini ya. Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap kreativitas siswa? Nah, contohnya seperti ini. Saya singkat aja begitu ya. Apakah terdapat hubungan? Berarti kalau yang kausal, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar dan juga kreativitas siswa? Jadi misalnya, oh ternyata motivasi ini memberikan pengaruh yang besar, sebesar 30% terhadap kreativitas siswa. Nah, jadi misalnya
motivasinya misalnya 50. Nah, kreativitas anak ini bakal jadi 80 nih. Nah, nambah 30. Begitu ini di angka nih mainnya ya. Kalau teman-teman anak PSTI yang juga suka matematika angka, bolehlah coba penelitian kuantitatif. Nah, kalau interaksi ini adalah hubungan timbal balik begitu ya, resiprokal atau hubungan timbal balik, misalnya bedanya berarti sama aja, kita tinggal ganti misalnya pengaruh menjadi interaksi. Apakah terdapat interaksi antara motivasi belajar dan kreativitas siswa? Jadi misalnya motivasinya tinggi itu tuh karena dipengaruhi oleh kreativitasnya tinggi. Kalau misalnya dia ada interaksi. Tapi kalau misalnya nggak ada interaksi, ya motivasi jalan sendiri, kreativitas jalan sendiri, meskipun semuanya juga sama-sama tinggi. Nah, itu bedanya kalau di interaksi itu seperti itu sederhananya. Kalau misalnya agak pusing di sini, saya maklumi ya, karena sebenarnya ini adalah mata harusnya disampaikan di semester 7 sih, kalau di PGSD begitu ya harusnya. Tapi saya singkat aja, misalnya nanti kalian di mata kuliahnya nanti bertemu, kalian tidak akan kaget begitu ya. Nah, kalau kualitatif, nah ini bagaimanakah hubungan? Kita menceritakan hubungan, bukan misalnya menceritakan hubungannya seperti apa, apakah baik-baik saja atau mereka sedang ada masalah, begitu ya. Jadi hubungannya ini apa hubungan mereka, misalnya dideskripsikan, begitu ya. Motivasi belajar ini mereka yang bermotivasi tinggi, mereka juga memiliki kreativitas yang tinggi. Karena apa? Diceritakanlah semuanya. Dari mana Kang kita bisa dapat jawaban itu, cerita-cerita ataupun penjelasannya? Nah, khusus untuk kualitatif ini ada instrumen wajib atau alat ukur wajib menggunakan wawancara ataupun observasi. Jawaban ini dapat dari sana, begitu ya. Misalnya kalian tanya anak-anak yang motivasinya tinggi, kalian amati nih kreativitasnya gimana. Oh, mereka itu anak-anak yang termotivasi tinggi, terlihat bahwa mereka itu bisa mencari jawaban yang berbeda dengan teman-temannya. Mereka itu kreatif dalam bikin aplikasinya. Nah, itu dari mana jawaban itu? Observasi, kita melihat, kita merekam misalnya. Begitu ya sederhananya. Pengaruh dan interaksi sama saja ya, tadi sudah saya jelaskan. Intinya seperti itu. Nah, kalau mixed method pakai dua-duanya. Ini dihitung beberapa besar pengaruhnya, habis itu diceritakan kenapa pengaruhnya bisa sebesar itu, begitu ya. Nah, di R&D ini saya masih mengawang-awang ya di seperti apa untuk asosiatif dalam R&D, karena saya baca sumber-sumber yang saya temukan itu agak belum memberikan penjelasan bagi tentang R&D ini seperti apa dalam hal masalah asosiatif. Mereka itu lebih banyaknya di sini, di komparatif dan juga deskriptif, begitu ya. Kalau di R&D ini mencari hubungan, mungkin kan ada ide, intinya ada R&D harus mengembangkan, membuat, menciptakan hal baru. Kira-kira apa yang bisa dibandingkan, begitu ya. Kalau kalian ada ide sampai nanti di akhir, silahkan usulkan ke saya, nanti saya tulis di sini, begitu ya. Nah, kalau ini kooperatif asosiatif, intinya sama ya. Ini ada ada kelas pembanding ya, di kelas A dan kelas B. Intinya sama. Kalau di kuantitatif, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan kreativitas siswa di kelas A dan juga di kelas B. Bagaimana hubungan motivasi dan kreativitasnya? Atau kalau di kualitatif sama aja, kita tinggal intinya membandingkan begitu kondisi di kelas yang berbeda tentang asosiatif, membanding mencari hubungan sebab akibatnya. Misalnya pengaruh video animasi terhadap minat belajar di kelas A, mereka itu lebih tinggi dibandingkan di kelas B. Jadi anak-anak kelas A ini lebih terpengaruh dengan video animasi, motivasi minat belajarnya dibanding kelas B. Nah, itu kenapa kalau di kualitatif itu harus dengan penjelasan kata-kata, narasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya dengan wawancara dan observasi. Nah, kalau mixed method, ya harus dua-duanya. Seberapa besar pengaruhnya, dan kenapa pengaruhnya bisa segede itu. Nah, sederhananya begitu ya.
Semoga bisa dipahami. Oh, rumusan masalah. Nah, ini nih. Ini rumusan masalahnya. Bagaimanakah KBKK dalam memecahkan masalah berdasarkan STEM. Jadi saya deskriptif ya. Ini ya contohnya yang tadi saya jelaskan. Nah, pertanyaan penelitiannya saya bagi dua. Nah, bagaimanakah gambaran KBKK dalam KBKK siswa pada setiap indikator, misalnya nanti dalam memecahkan masalah kubus dan balok. Selanjutnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mungkin itu saja. Selamat beristirahat. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.